sempurna di dalam hidup kami. Di tengah keterbatasan kami, di tengah ketidakberdayaan kami, di tengah ketidaksanggupan kami, Tuhan tetap bekerja dengan kuasa-Nya yang sungguh ajaib. Biarlah lewat setiap pujian penyembahan yang kami sudah naikkan bersama, hanya nama Tuhanlah satu-satunya yang kami permuliakan dan kami agungkan. Tiba saatnya Tuhan, kami kembali hati kami rindu untuk dialiri oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah untuk kami semua pada sore hari ini. Bukan hanya kami sebagai pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kami percaya ketika firman itu hidup di dalam hidup kami, firman itu akan nyata menghasilkan buah-buah yang manis di dalam hidup kami. Berkaryalah Engkau Roh Kudus. Kami mau serahkan jalannya firman ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Siaplah kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya kita hari ini? Luar biasa. Luar biasanya masih 50% nih. Ya, walaupun cuaca di luar sedang hujan, tapi jangan sampai hati kita jadi ikutan hujan alias meredup. Tapi biarlah roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya sahabat yang ada di rumah juga yang menyaksikan siaran ini secara online pasti luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, puji Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema bergerak bersama Tuhan, kalau tidak salah ya, oleh Bapak Gembala. Tapi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya bergerak, tapi saya dan saudara harus berjalan bersama Tuhan. Amin. Yuk, supaya nggak ngantuk ya, karena cuaca ngantuk. Nanti saya jadi ikutan ngantuk. Kita mau ngomong sama-sama. Saya mau berjalan bersama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, ini contohnya kalau kita berjalan sama Tuhan, artinya seluruh aspek kehidupan saya dan saudara jalannya sama-sama atau sendiri? Sama-sama. Artinya apa? Kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita, bukan lagi 50%, tapi berapa? 100% kepada Tuhan. Amin. Karena kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan yang saya sembah di dalam Kristus Yesus. Kalau sampai di penghujung bulan Desember, walaupun belum tanggal 31 ya Bapak Ibu, tetapi kalau sampai hari ini saya pribadi masih bergerak, bernapas, bahkan masih diberikan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu sekalian, menurut saya itu adalah anugerah terbesar buat saya di dalam 2024. Mungkin ini adalah khotbah yang terakhir di 2024 ya. Ini khotbah yang terakhir saya di 2024 karena minggu depan kita sudah Natalan, ada pendeta tamu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri di 2024 ini, kita mau flashback balik. Apa saja yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang Januari sampai Desember. Kalau sampai hari ini kita boleh ada, itu anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Kalau kita mendengar kesaksian Pak Yopi, bolak-balik rumah sakit, harus cuci darah. Tapi kalau sampai hari ini dia boleh bertahan, dia boleh hidup, karena apa Pak Yopi? Karena anugerah Tuhan ya. Kalaupun mungkin Pak Agus merenungkan, aduh belum ada proyek-proyek yang saya belum jalani. Tapi sampai hari ini kalau Pak Agus masih bisa datang ke rumah Tuhan, masih sehat, puji Tuhan. Betul Pak Agus? Masih dipelihara Tuhan. Itu menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus adalah Tuhan yang sedang berjalan bersama-sama dengan saya dan saudara. Amin. Ya, tanpa berlama-lama kita masuk di pendahuluan.
Dikatakan mengakhiri tahun 2024 baik sebagai pribadi maupun kesatuan umat dalam jemaat sangat penting untuk meneguhkan bahwa hari-hari ke depan yang kita jalani, kita harus tetap berjalan bersama Tuhan. Kita akan akhiri nih 2024. Kita akan masuk di tahun 2025. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di 2025. Tapi percayalah, kalau saya dan saudara sudah menyerahkan seluruh aspek hidup kita ke tangan Tuhan, jangan takut, teruslah berjalan bersama Tuhan. Karena Dialah Allah yang menuntun langkah-langkah hidup saya dan saudara. Mari kita buka saja ayatnya. Barang-barangnya kita baca ya. Keluaran 33 ayat 13 sampai 14. Hitungan ketiga. 2, 3. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalan-jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ini adalah janji Tuhan kepada Musa pada waktu Musa memimpin bangsa Israel. Tuhan bilang ke Musa, katakanlah kepada bangsa Israel ini, jangan mereka takut, jangan mereka ragu, jangan mereka khawatir, karena sesungguhnya akulah yang akan berjalan bersama dengan bangsa ini. Amin. Kalau Tuhan bisa katakan itu kepada Musa, Tuhan yang sama juga berkata pada sore hari ini buat saya dan saudara. Tuhan yang ambil alih hidup ini, Tuhan yang akan memimpin hidup saya dan saudara. Kalaupun mungkin hari-hari ini kita namanya masih manusia, betul ya Tante Carolina ya, masih banyak pergumulan, masih banyak ratap tangis, masih banyak air mata, itu manusia kita. Saya pun seperti itu. Tapi firman Tuhan kembali mengingatkan kita pada sore hari ini, jangan takut, karena Allah yang memimpin hidup saya dan saudara. Amin. Ya, walaupun mungkin dilihat, ya bentar lagi mau Natalan, di rumah teh belum ada nastar, belum ada kastengel, apalagi belum ada coklat, belum ada sirup. Nggak apa-apa, tapi masih ada Yesus. Kalau kata Om Manopi, kagak usah deh Mel makan nastar, nanti kolesterolnya tinggi lagi. Udah makin singkong rebus aja, lebih sehat. Bersyukur ya. Yang penting masih punya Yesus. Kalau urusan baju baru, sepatu baru, kue-kue nomor sekian, tapi tetap yang membuat sukacita Natal kita penuh karena masih ada Yesus dalam hidup kita. Amin. Ya, selanjutnya ada 3 poin penting yang kita mau pelajari pada bagian ini. Pada hari ini kita mau belajar 3 bagian penting. Kenapa saya dan saudara harus berjalan bersama dengan Tuhan. Selanjutnya, 1, ini poinnya yang kita mau pelajari hari ini bersama. Tuhan memberikan apa? Jaminan. Yesaya 46 ayat 4, baca bareng-bareng. 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu, ya. Jadi poin yang pertama yang kita mau pelajari pada sore hari ini, ketika saya dan saudara berjalan bersama Tuhan, janji Tuhan buat saya dan saudara adalah jaminan. Amin. Ya, kalau kita yang mungkin para pekerja di kantor biasanya selain BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, mungkin ada kantor-kantor yang elit gitu ya,
anak buahnya itu dikasih jaminannya asuransi. Atau mungkin kita yang memang uangnya berkecukupan atau berkelimpahan bisa mengasuransikan anggota keluarga kita. Supaya apa? Tujuannya ada asuransi, memberikan jaminan itu secara dunia. Tetapi jaminan kita bukan ngomong dunia. Jaminan kita berbicara tentang kerajaan surga. Jadi kalau ngomongin kerajaan surga berarti sesuatu yang sifatnya kekal dan pasti. Kalau asuransi belum bisa pasti. Kalau asuransinya sedang digoncang keuangannya, bisa aja uang yang kita sudah investasikan bisa hangus, bisa dibawa kabur atau hilang entah sebagaimana mestinya. Tetapi kalau kita menginvestasikan hidup kita di dalam kerajaan surga, itu tidak akan hilang. Amin. Karena Tuhan memberikan jaminan yang pasti buat saya dan saudara. Jaminannya gak main-main. Aku akan menggendong kamu sampai masa tuamu. Artinya apa? Artinya Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan akan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Walaupun mungkin kayak lagu jatuh bangun aku, bukan mengejarmu Pak Agus, bukan. Jatuh bangun di dalam kehidupan ini. Ada hal-hal yang mungkin kita ratapi, kita tangisi, kita gumuli. Itu manusiawi. Tetapi jaminan kita, jaminan yang pasti di dalam Tuhan. Jaminannya berupa apa aja sih Bu Meli? Yuk kita lihat. Jaminan apa yang Tuhan berikan buat saya dan saudara? Yang pertama, jaminan keselamatan. Ya, ini luar biasa. Sekali Yesus tetap Yesus. Artinya apa? Keselamatan yang Tuhan tawarkan buat saya dan semua yang ada adalah gratis, cuma-cuma. Tapi tergantung respon saya dan saudara. Ketika Tuhan tawarkan keselamatan, keselamatannya ini mau gak diterima Ibu Nopi, mau gak diterima Ibu Mary, mau gak diterima Delova. Kalau mereka meresponi keselamatan ini, mereka akan terima keselamatan ini, mereka akan pegang baik-baik keselamatan ini, dan mereka akan mengerjakan keselamatan ini selama di dunia. Artinya apa? Keselamatan itu perlu kita kerjakan. Dengan apa? Dengan hal-hal yang positif. Dengan hal-hal yang baik. Contohnya apa? Contohnya kita punya komunitas seperti hari Rabu. Kita doa bersama. Itu membangun anggota tubuh Kristus. Satu sama lain saling dikuatkan. Satu sama lain saling dibangun. Satu sama lain saling dimotivasi. Itu keselamatan yang Tuhan tawarkan dengan darahnya yang mahal. Tidak ada Allah lain selain Yesus yang menawarkan hidupnya, menggantikan hidupnya untuk mati di atas kayu salib buat saya dan saudara. Jadi ketika Tuhan memberikan keselamatan itu, mari saya mengajak Bapak Ibu terkasih, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut akan Tuhan. Amin. Jangan Tuhan udah kasih keselamatan dengan darah yang mahal, dengan harga yang mahal, tapi kita diem-diem baik. Datang ke gereja Bu, nanti Natal aja sampai tahu dapat door prize. Katanya di gereja GK dengar-dengar door prize-nya mobil. Puji Tuhan, haleluya. Jangan seperti itu. Oh nanti saya datangnya pasca aja, pan saya ibu janda biar dapat telurnya sekarung. Terus saya jual lagi ya, jangan. Ya, tapi kita mau mengerjakan keselamatan kita dengan takut akan Tuhan. Ya, itu jaminan yang pertama yang Tuhan tawarkan, keselamatan. Jaminan yang kedua yang Tuhan tawarkan buat saya dan saudara adalah perlindungan Tuhan. Nah, saya dan saudara keluar masuk rusun, keluar masuk pekerjaan, keluar masuk kampus, dijagai Tuhan gak? Jagai ya. Pak Agus mungkin berkendara bolak-balik masuk proyek,
Dijagai nggak kakung? Dijagai Tuhan. Itu bukti Tuhan memberikan perlindungan full buat setiap anak-anaknya. Bahkan Tuhan akan menghalaukan, bahkan meluputkan kita dari mara bahaya, bahkan celaka, bahkan niat jahat sekalipun. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan perlindungan buat saya dan saudara. Saya ingat waktu kejadian yang di Kemayoran itu angin kencang tumbang ya. Saya posisi sama teman saya habis ngelondri bekas praktek di sekolah. Jadi angin itu udah kenceng banget di danau. Terus saya bilang sama teman saya yang bawa motor, saya bilang gini, Miss, ini anginnya teh kenceng banget. Kayaknya bentar lagi nih turun hujan nih, Miss. Ya udah yuk kita ngebut aja, Miss, kita berteduh supaya kita nggak kehujanan. Nah, saking teman saya udah panik juga itu anginnya kencang, dia ngebut. Pas percis di rumah sakit Mitra Kemayoran, tiba-tiba angin udah kenceng, hujan pula deras, motornya mati, nggak bisa di starter. Akhirnya singkat cerita saya terguyur hujan basah kuyup. Tapi saya bilang Tuhan itu baik, karena pada waktu motor itu mati, pas kalau saya jalan 10 langkah pohon itu tumbang. Saya nggak ngebayangin kalau saya dan teman saya melewati 10 langkah itu pas percis pohon tumbang. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Mungkin saya udah nggak ada di mari, karena itu pohonnya memang gede banget. Tapi tiba-tiba memang Tuhan bikin mati itu starter motor. Setelah hujannya selesai lah, tuh motor dihidupin bisa. Starternya nyala, gak diapa-apain lagi. Saya bilang itu bukti perlindungan Tuhan. Saya bilang sama Miss, betul juga ya Bu Meli, kita masih dijagai Tuhan, masih dilindungi Tuhan. Kalau enggak kita celaka ketimpa pohon. Ya, kita berdua, kita bilang kita pulang ke sekolah Atlantika, nanti tinggal nama innalillahi, Bu Meli dan Bu Masrina telah dipanggil Tuhan ketiban pohon. Tapi puji Tuhan, hal itu tidak terjadi karena ada perlindungan Tuhan. Amin. Ya, begitupun keluar masuk kita, pasti kita dilindungi Tuhan. Yang penting kita mau tetap serahkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan ya. Itu yang kedua jaminannya. Yang ketiga, berkat Tuhan atas kita. Berkat yang kita dapati double, berkat jasmani dan rohani. Hari ini kita berkatnya rohani karena kita sedang makan firman Tuhan. Tapi ada kalanya kalau mungkin ada syukuran, ada yang ulang tahun, atau ada yang berbahagia, ada yang lagi dapat rezeki, kita bisa makan-makan bersama. Artinya apa? Tuhan juga menyediakan berkat jasmani buat hidup kita. Tuhan mengerti apa yang sedang kita perlukan dan kita butuhkan. Amin. Karena Dia adalah gembala yang sangat-sangat bertanggung jawab hidup kita. Amin. Saya mau tanya dengan jujur, Tante Carolina dipelihara Tuhan sampai hari ini? Oh, luar biasa dia. Pak Yopi dipelihara Tuhan sampai hari ini bisa makan minum? Amin. Mama Metam dipelihara Tuhan sampai hari ini? Amin. Ya, semua orang di sini dipelihara Tuhan. Ya, walaupun mungkin bilangnya udah deh nggak apa-apa, menunya sayur asem, sayur sop, urap jagung, nggak apa-apa. Yang penting itu bukti ada berkat yang Tuhan tetap berikan buat saya dan saudara. Ya, walaupun mungkin ya teman-teman teh liburannya Natal ke Korea, ke Jepang, ya saya mah bolak-balik rusun, ya bersyukurlah. Ya, walaupun lihat lagi rusunnya ketemu lagi S1, E2, E3, E4, ya dinikmati aja. Mungkin belum waktunya kita ke Korea, tapi kalau sudah waktunya tidak ada yang mustahil. Karena sekali lagi saya bilang, berkat itu datangi juga bisa tiba-tiba. Amin. Betul ya? Enggak pernah disangka-sangka. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, bahkan apa yang tidak kita pernah lihat,
pasti Tuhan berikan dan sediakan. Ya, kalau saya mau curhat mah bisa panjang lebar kali dan dalam berjilid-jilid. Tapi saya mau katakan, hari ini saya hidup karena belas kasihan Tuhan. Hari ini saya hidup karena anugerah Tuhan. Hari ini saya hidup karena iman saya kepada Tuhan. Saya boleh menyaksikan kebaikan Tuhan dari Januari sampai Desember. Kalau dibilang gaji saya sebagai guru, ya elah mendingan gaji pembantu deh. Kasarannya masih lebih gede daripada gaji guru. Tapi bukti pemeliharaan Tuhan buat saya sungguh nyata. Malah kata orang, Bu Meli hamil lagi ya. Ya elah, demen amat sih suami saya hamil mulu. Ini perutnya aja yang buncit, mungkin karena saya saking subur, makmur, aman dan sentosa kali ya. Sampai dibilangnya kayaknya Bu Meli berat badannya kok naik lagi. Saya bilang itu karena kebaikan Tuhan. Kalau dibilang mah makannya kangkung, ame apa oma? Tempe, ame telur diceplok udah. Saya kan gak makan daging-dagingan karena memang gak suka. Tapi bisa melar. Ini gak makan daging loh. Apalagi makan daging, wah saya gak tahu dah. Tapi saya bilang itu karena anugerah Tuhan. Ya, kalau saya diberkati Tuhan, saya percaya jemaat GKI pun diberkati Tuhan. Jemaat online pun diberkati Tuhan. Karena kan kita Allahnya sama. Allah mengasihi semua manusia, tidak pernah membeda-bedakan. Manusia itu yang kadang-kala membeda-bedakan, tapi Tuhan tidak pernah. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari buat saya dan saudara, ya. Jadi ingat yang pertama, ketika saya dan saudara berjalan bersama dengan Tuhan, ada jaminan yang Tuhan berikan. Jaminan yang pertama, jaminan keselamatan. Jaminan yang kedua adalah perlindungan Tuhan, dan jaminan yang ketiga adalah berkat yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Poin yang kedua yang kita mau pelajari dari berjalan bersama dengan Tuhan, kalau pertama adalah kita ada jaminan, yang kedua adalah Tuhan memberi kemenangan. Kita baca 2, 3. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan buat bangsa Israel. Begitu juga ini janji Tuhan buat saya dan saudara. Tuhan lo sendiri yang datang menjumpai saya dan saudara. Tuhan sendiri yang memegang tangan Pak Yopi. Sampai dokter bilang, Pak Yopi, kamu sudah tidak perlu cuci darah seminggu 2 kali. Perlu berapa Pak Yopi? 1 kali. Saya percaya suatu hari kelak dokter yang sama akan ngomong, Pak Yopi stop cuci darahnya, karena ginjal Anda sudah baik-baik saja. Amin. Karena apa? Karena itu janji Tuhan buat Pak Yopi. Dia melihat kesungguhan hati. Dia tahu hatinya Pak Yopi. Ketika kita belajar melayani dengan kerelaan, kesungguhan, disitulah Allah yang akan memberikan kemenangan buat saya dan saudara. Pak Yopi kemenangannya dalam hal sakit penyakit. Mungkin saudara, bapak, ibu, ada banyak hal kemenangan yang didapati. Entah itu soal anak, soal suami, soal istri, soal pekerjaan, menantu, mertua, jabatan, karir, dan segalanya. Tapi percayalah, Tuhan yang akan memegang tangan kananmu. Tuhan yang akan meneguhkan engkau. Tuhan yang akan membawa hari-harimu menuju kemenangan. Karena ini janji Tuhan buat saya dan saudara. Amin. Kemenangan apa saja yang Tuhan mau memberikan buat saya dan saudara? Kemenangannya dalam perasaan takut, cemas, dan khawatir. Ini pun pernah dialami seorang nabi yang luar biasa, diurapi, dipakai Tuhan. Nama nabinya Elia. Pada waktu dia dikejar-kejar sama Isabel, ingin dibunuh, sebagai nabi pun, karena ada kedagingannya, ada kemanusiaannya, dia pun pernah mengalami posisi seperti saya dan saudara. Dia takut, dia cemas, dia khawatir. Itu
manusiawi. Kalau saya pun jadi Nabi Elia mungkin sama. Kalau tiba-tiba kita didatengin debt collector, tapi kita nggak gemeter. Kita kagak ngutang tapi nama kita dibawa-bawa, apa kita nggak gemeter? Betul ya? Tapi ini yang harus kita lewati, harus kita lalui. Karena apa? Tuhan kembali lagi memberikan kemenangan buat saya dan saudara. Ada kalanya kita takut, cemas, tapi belajar, tenangkan diri, fokus, datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan, saya takut, saya cemas, saya khawatir Tuhan. Ini belum bayar kontrakan, belum bayar air, belum bayar uang sekolah. Bagaimana ini Tuhan? Datang sama Tuhan, mengadu sama Tuhan. Karena dialah jawaban satu-satunya buat saya dan saudara. Kalau kita datang sama manusia, bisa saja, tapi manusia terbatas. Tuhan tidak terbatas, ya. Tuhan akan memberi kemenangan, tapi memang kita harus melewati perasaan takut, cemas dan khawatir. Ya mungkin waktu kemarin Merina, tiba-tiba ujuk-ujuk, kamu harus dioperasi usus buntu. Secara manusia dia juga takut, belum pernah masuk rumah sakit seumur-umur, tiba-tiba nih langsung operasi. Darah yang gak tinggi tiba-tiba jadi tinggi. Manusiawi enggak? Manusiawi. Itu pun saya alami. Tapi setelah saya melewati proses operasi, semuanya baik-baik saja. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus. Amin. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu. Walaupun banyak air mata, banyak pergumulan, banyak perjuangan, banyak ratap dan tangis, masih ada Yesus. Amin. Lanjut. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya kalau kita sudah menyerahkan seluruh kekhawatiran kita, biarkan berdiam diri, tunggu, sabar, tenang. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan yang terbaik buat saya dan saudara. Percayalah, saya akan meraih kemenangan itu. Next. Ketiga, janji Tuhan buat saya dan saudara. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan adalah Tuhan memberikan ketenangan. Enak ya? Kalau hati kita tenang, hati kita tentram, hati kita sukacita, damai sejahtera, apapun yang kita kerjakan pasti akan berhasil. Tapi coba deh, kalau kita nih lagi masak, terus pikirannya kita kacau, entah pokoknya nggak tahu lah mikirin apa, padahal udah masukin garam, tapi karena pikirannya kita kacau nih, kita masukin lagi bersendok-sendok. Pas dicobain, ya ampun, ini sayur api, kok rasanya asin amat. Kenapa bisa begitu? Karena pikiran kita kacau. Apapun itu bentuknya, pekerjaan sekecil apapun, kalau hati saya dan saudara tidak tenang, hasilnya juga tidak baik. Itu udah pasti. Saya pun begitu sebagai guru. Kalau saya hatinya udah gak tenang, gak damai sejahtera, mau ngajar pun bisa jadi lupa tuh linglung. Ini kita tadi materinya mau ngajar tentang apa ya? Jadi blank. Kenapa? Gak tenang. Tapi Tuhan mau, ketika saya dan saudara berjalan bersama dengan Dia, Tuhan mau memberikan kita ketenangan. Ketenangan dalam hal apa aja sih? Baca dulu ayatnya. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ternyata ketenangan itu bisa didapati dari kebenaran. Kebenaran apa? Akan apa? Akan firman
Tuhan. Jadi rajin-rajinlah Bapak Ibu Saudara sekalian baca firman Tuhan. Jangan cuma baca update berita. Kadang-kala kan berita hari ini telah terjadi pembunuhan di Rusun Tower C. Waduh, kita jadi parno kan. Siapa itu yang ngebunuh? Telah terjadi berita pemerkosaan, anak umur 15 tahun diperkosa. Aduh, pikiran lagi. Aduh, ntar kalau si Delopa pulang nih, takut di jalan diculik lagi. Kita kan jadi punya perasa ketakutan. Karena apa? Setiap hari yang kita baca tuh berita-beritanya berita miring, berita menyeramkan, menakutkan. Jadi apa yang kita baca terekamlah dengan baik di otak kita. Jadi itu yang muncul rasa tidak tenang. Betul ya? Tapi coba kalau pagi hari kita udah baca firman Tuhan, kita dikasih kekuatan baru, ayat-ayatnya baru, dimotivasi, ada firman yang tinggal, ada yang hidup. Walaupun setelah itu kita melakukan aktivitas, kita baca berita, tapi kita ada ketenangan. Oh ya, saya gak boleh takut. Saya percaya anak saya akan baik-baik saja. Saya percaya suami saya di kantor gak macem-macem, gak selingkuh sama sekretarisnya. Udah, saya percaya. Kenapa? Kita sudah menyerahkan hidup kita ke dalam Tuhan. Ya, dalam ketenangan kita bisa melakukan apa saja. Dalam ketenangan kita jadi suka berdoa, bukan kita gosip. Mama Meta, Tante Carolina, Pak Yopi sini. Kita cerita yuk. Tahu nggak lo? Itu tuh si Pak Adit Katingi dapat mobil Alphard. Kan dia kan kerjanya cuma travel. Masa dapat Alphard sih? Wah, nggak bagus. Itu gosip, gibah. Ya kalau memang dia benar dapat Alphard, harusnya kita bersuka cita dong. Puji Tuhan, Koko Adit dapat Alphard. Nanti diajak ya Oma Rusun ke pasar Senen lah minimal biar seneng hatinya. Apalagi belanja kue subuh udah seneng deh tuh Oma Nopi sama Oma Eli. Ya kan harusnya begitu. Tapi karena kita mungkin ada rasa kecemburuan sosial, kita mulai bergosip. Lebih baik daripada kita bergosip, kita berdoa. Karena di dalam ketenangan kita jadi suka berdoa. Selanjutnya kita suka memuji Tuhan. Mulut ini dipakai untuk memuji Tuhan. Jangan untuk mengejas, ngomongin orang, apalagi sumpah serapah. Gua sumpahin lu ye. Nggak boleh tuh anak Tuhan. Sumpah serapah. Dari mulut yang sama keluarlah perbendaharaan kata yang baik, perbendaharaan kata yang positif, perbendaharaan kata yang membangun, yang mengucapkan kata-kata berkat. Hari ini saya diberkati Tuhan, harus diomong. Jangan kayaknya hari ini gue mah susah. Sah ya bener. Jadilah sesuai dengan imanmu. Hari ini susah. Tapi coba kalau kita mengucapkan berkat, hari ini saya semangat. Pasti semangat. Hari ini saya sukacita. Karena apa? Apa yang keluar dari mulut itu sebenarnya timbul di dalam hati. Ya, jadi gunakanlah mulut ini untuk memuji Tuhan. Ya, selanjutnya untuk menyembah Tuhan, pakai ada pujian penyembahan yang mungkin Bapak Ibu yang di rumahnya sudah selesai nyuci masak, ada waktu yuk kita naikkan pujian penyembahan. Kalau nggak nonton YouTube rohani, banyak kan tuh pendeta-pendeta ya yang berkhotbah. Carilah pendeta yang sesuai dengan kebenaran firman Allah, yang sesuai dengan ajaran. Karena banyak juga pendeta-pendeta yang mengajarkan bukan kebenaran firman Allah, bukan Alkitabiah. Jadi kitalah yang harus pintar-pintar memilih. Karena hari ini kan berseliaran ya banyak. Bapak Ibu yang penting punya kuota. Nah, mau nonton siapa aja sah-sah aja kuota situ pan. Bukan kuotanya Bu Meli. Tapi ingat, pengajaran itu harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Supaya kita gak jadi jemaat yang suka jajan sono sini tapi akhirnya kita disesatkan. Jajan boleh tapi dipilih. Jangan dari A, B, C, D, E diikutin akhirnya kita bingung. Doktrinnya yang mana? Kata pendeta ini gak boleh ini. Kata pendeta ono gak boleh no. Kata pendeta ini. Nah akhirnya kan bingung sendiri. Jadi mau yang mana?
Nah itu dia, kita juga harus pintar-pintar menjadi jemaat yang cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Rajinlah datang menyembah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, belajar mendengarkan bukan suara hati kita, tapi suara Tuhan. Gimana Bu Meli? Saya nggak pernah loh dengar Tuhan ngomong secara pribadi. Saya juga nggak pernah Tuhan tiba-tiba, "Hai Meli." Saya takut kali kalau begitu. Tapi setidak-tidaknya ada kepekaan rohani. Melalui Bapak Ibu Gembala, melalui orang-orang yang rohani, mungkin ada teguran-teguran, ada masukan-masukan rohani yang akan membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, ketika mungkin kita ditegur sama gembala kita, jangan baper dan koper. Karena saya percaya teguran itu pasti punya arti kasih, ya. Enggak ujuk-ujuk saya negur Mama Meta, enggak. Pasti saya akan ngomongnya baik-baik. Empat mata, "Oh Mama Meta, kamu harus begini, jangan begono." Nah, misalkan, ya, karena Tuhan juga akan memakai orang-orangnya untuk kita mempunyai kepekaan mendengar suara Tuhan. Amin. Mau mendengar suara Tuhan? Rajin-rajinlah bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Karena semuanya akan didapati, enggak ada yang instan. Tapi harus dibangun dari diri kita sendiri. Ya, selanjutnya Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi ingat, ketenangan itu tetap hanya dari Tuhan. Orang di sekitar kita bisa memuaskan kita, bisa menghibur kita, bisa menguatkan kita, tapi segala sesuatu sumbernya tetap satu. Hanya Tuhan tempat ketenangan buat saya dan saudara. Karena Dia tempat keselamatan buat hidup kita. Tidak ada Allah lain selain Yesus di bawah kolong langit ini yang memberikan jaminannya buat saya dan saudara. Selanjutnya kita sudah 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dunia yang kita hidupi hari ini semakin tua. Ya, umur kita semakin bertambah, terus berjalan, kita nggak tahu, semua orang sedang ngantri termasuk saya, kapan kita pulang ke rumah Bapa di surga. Bisa besok, bisa besoknya lagi, bisa besoknya lagi. Tapi semua orang sedang menunggu gilirannya. Tapi apapun itu, Tuhan bilang kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Ya, karena dengan ketenangan kita bisa menghadap Tuhan dengan lebih enak. Amin. Kesimpulannya, dari penjelasan firman Tuhan ini kita dapat simpulkan bahwa berjalan bersama Tuhan, kita mendapatkan jaminan yang pasti tentang keselamatan yang Tuhan beri untuk kita. Selain itu, kita juga memperoleh hidup yang berkemenangan serta hidup di dalam ketenangan, di mana ada damai sejahtera dan sukacita kita mengalir. Amin. Ya, biarlah pada sore hari ini kita mau punya komitmen. Tuhan yang sama memimpin saya dan saudara di 2024. Tuhan yang sama juga yang akan memimpin saya dan saudara di 2025. Asal apa? Kita mau tetap tanamkan hidup kita berjalan melangkah bersama Tuhan. Karena Tuhan memberikan jaminan, memberikan perlindungan, dan Tuhan memberikan ketenangan buat saya dan saudara. Mari saya jemput jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau katakan pada sore hari ini, hanya dapat hatiku tenang berada dekatmu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu ya Allah. Kami mau belajar hidup tenang di dalam Tuhan, karena Engkaulah sumber segala-galanya di dalam hidup ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku.
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh merasakan kasih-Mu luar biasa di dalam hidup kami. Kami boleh lewati tantangan demi tantangan. Kami lewati lembah air mata. Kami lewati berbagai macam pergumulan di dalam hidup ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan jaminan buat hidup kami. Engkau Allah yang setia terus memegang tangan kanan kami sampai kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Engkau Allah yang teramat setia yang sudah menuntun kami sampai di penghujung Desember ini. Biarlah kami tetap mempercayakan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari lepas hari, biarlah pertolongan-Mu selalu ajaib. Pertolongan-Mu sungguh nyata dan sempurna di dalam hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang tidak hadir pada sore hari ini. Kami tidak tahu secara pasti apa yang menjadi kondisi mereka. Tapi biarlah apapun itu Tuhan, Engkau yang selalu ada buat, bahkan Engkau yang senantiasa menyertai langkah hidup mereka. Kami mau berdoa terus buat adik kami Ian Allah. Biarlah Engkau memberkati kesehatannya Allah. Semakin hari semakin baik Allah. Ada pertolongan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan turun atas anakmu ini. Mujizat Tuhan masih ada. Biarlah melewati lembah air mata sekalipun, melewati tahap demi tahap yang dia harus lewati di rumah sakit, dia percaya ada pertolongan Tuhan yang terlalu indah buat kehidupannya secara pribadi. Kami berdoa pada sore hari ini Tuhan, buat setiap keluarga demi keluarga. Kau berkati keluarga Pak Yopi, Engkau berkati keluarga Pak Agus, Kau berkati keluarga Pak Jepri, Kau berkati keluarga Pak Oscar, Kau berkati keluarga Hendro Allah, Kau berkati keluarga Ibu Eli, Kau berkati keluarga Ibu Nopi, Kau berkati keluarga Mama Meta, Kau berkati keluarga Tante Carolina Allah, Kau berkati keluarga Pak Manu ya Tuhan, Kau berkati keluarga Koko Adit ya Allah, Kau berkati keluarga apa Yeyen ya Allah.
Allah. Kau berkati kedua hamba-Mu Pak Haryanto dan Bu Dormi yang sedang pelayanan di Salatiga. Kau berkati sidang jemaat Tuhan yang tidak hadir pada sore hari ini. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawati mereka, Tuhan yang bekerja dengan kuasa-Nya yang ajaib. Tuhan akan terus memberikan kepastian di dalam hidup mereka. Biarlah mereka boleh tampil sebagai pemenang-pemenang di dalam Allah. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini mengajarkan kami untuk kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Ibu Meli yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita pada hari ini. Semoga Ibu Meli dan keluarga senantiasa terus diberkati oleh Tuhan dan senantiasa terus dipakai Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati Ibu Meli dan keluarga senantiasa. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman pada hari ini untuk minggu yang akan datang. Bapak Ibu bisa melihat di slide di layar jadwal kegiatan sepekan. Ibadah doa pada hari Rabu 18 Desember 2024 jam 7 malam sampai dengan selesai. Pada hari Rabu ini bertempat di rumah Bapak Gembala, di rumah Bapak Pendeta Haryanto, E4 lantai 10 nomor 16. WL-nya Saudari Herlina, doanya PDP Ibu Meli, firmannya Bapak Haryanto Simanjuntak, Bapak Gembala. Lalu pada hari Kamis, pada hari Kamis malam itu ada doa puasa dimulai dari Kamis malam dan dibuka pada hari Jumat jam 4 sore di tempat masing-masing. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk menghadiri ibadah Raya Natal Gereja Elim Kristen Indonesia di tempat ini pada hari Minggu 22 Desember 2004 jam 5, dimulai jam 5 sore sampai dengan selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan pada saat ini juga bisa datang pada hari Minggu 22 Desember 2024 jam 5 sore. Ibadah Raya Natal Gereja Elim Kristen Indonesia di tempat ini jam 5 sore sampai dengan selesai. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita lakukan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami senantiasa terus diberkati oleh Tuhan dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar terus Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami yang memberi semakin senantiasa diberkati oleh Tuhan dan boleh menjadi berkat buat kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Amin. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, di menebus juru selamat dunia. Dia lahir
lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penaja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Katakan, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Tim penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, haleluya. Hari baru, amin. Hari baru, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua berguncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di pihakku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia, walau dunia semua tergoncang. Tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Terima kasih Bapak yang baik. Di penghujung ibadah kami terlalu yakin bahkan terlalu percaya ibadah pada sore hari ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Ibadah yang berkenan, bahkan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan sidang jemaat yang secara online maupun yang sudah datang di tempat ini, biarlah mereka pulang membawa sukacita Natal, bahkan membawa kemenangan demi kemenangan. Walaupun kami tahu Allah ada banyak tantangan, rintangan, masalah yang mereka hadapi, tetapi ketika mereka tetap berjalan bersama dengan Tuhan, ada jaminan yang pasti bahwa Tuhan
Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan baru buat mereka. Diberkatilah jemaat Tuhan yang sakit hari-hari ini Tuhan, yang mungkin kami tidak sebut nama mereka satu persatu, tetapi apapun yang menjadi kelemahan tubuh mereka, di dalam nama Yesus, Allah penyembuh, Allah pemulih, biarlah di lain waktu, di lain kesempatan, mereka boleh bersama-sama dengan kami datang ke rumah-Mu untuk datang beribadah. Kami berdoa buat kedua hamba-Mu Pak Haryanto dan Bu Dormi yang masih melayani di Salatiga. Tuhan berkati setiap pelayanan yang hamba-Mu kerjakan, sampai esok hari mereka boleh kembali pulang ke Jakarta dalam kondisi yang sehat dan selamat yang daripada Tuhan. Bahkan kami tetap mendukung buat acara perayaan Natal kami pada tanggal 22 nanti. Biarlah semua agenda, rencana kerja kami, apa yang sudah kami persiapkan boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami terlalu yakin dan terlalu percaya berkat Tuhan juga atas bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kota Jakarta di mana kami tinggal. Biarlah berkat Tuhan boleh mengalir atas kota ini. Diberkatilah para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden kami Bapak Prabowo, Mas Gibran, sampai kabinet menterinya yang dari tertinggi sampai lingkungan RT. Semua boleh bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita berserah dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, lewat cinta kasih dan sayangnya dari Tuhan Yesus, dengan perentaraan yang manis dari Roh Kudus yang menyertai saya dan saudara mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami selesaikan dan kami tabiskan hari ini Tuhan ibadah yang sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita mau angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu. Nyanyikan haleluya, sungguh besar perbuatanmu. Sungguh ajaib perbuatanmu. Sungguh besar perbuatanmu. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu,